Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Adik-adikku, siswa-siswi sekolah Mutiara Ummah yang saya cintai, yang Bapak cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kita kali ini. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hadis nomor urut ke-27 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baiklah adik-adik, Bapak akan bacakan hadis ini dan sedikit terjemah dari hadis ini. Anin Nawas bin Sam'ana atau Anin Nawas bin Sim'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an atau Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, kepada Nawas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawas mendapatkan hadis ini atau mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, al-birru husnul khuluq. Yang dimaksud dengan bir atau yang dimaksud dengan kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu, dan ithm atau dosa, ma haka fi nafsika, sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Ma haka fi nafsika, sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Wa karihta ayyattali'a alaihi nasu, dan engkau tidak suka diketahui oleh orang-orang ketika melakukan dosa tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadis yang pertama ya. Kemudian ada hadis yang kedua yang erat kaitannya dengan hadis yang pertama. Wa an Wabisah bin Ma'badin. Hadis ini diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, Wabisah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah berkata, ketika aku datang, tiba-tiba saja Rasulullah itu bersabda, ji'ta tas'alu 'anil bir. Apakah engkau datang kepadaku untuk bertanya tentang albir, tentang kebajikan? Qultu, maka saya menjawab, kata Wabisah, na'am, benar wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, istafti qalbaka, maka mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah nasihat kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Yang dimaksud dengan kebajikan itu, yang dimaksud dengan al-bir itu adalah sesuatu yang membuat hati tenang, yang membuat jiwa tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan membuat hati menjadi tenang. Jadi yang disebut dengan albir itu adalah ketika jiwa dan hati merasa tenang ketika melaksanakan albirru tadi, melaksanakan kebajikan tadi. Wal ithmu, dan dosa itu adalah ma haka fin nafsi, sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang membuat ganjalan fin nafsi, di dalam jiwa, di dalam hati. Wa nafsi, di dalam jiwa, di dalam hati. Wa taraddada fis sadri, dan membuat ragu di dalam hati. As-sadru itu bisa diartikan hati ya. Wa in aftakan nasu wa aftau, walaupun orang-orang memberikan fatwanya tentang hal itu. Hadisun hasanun, hadis ini derajatnya hadis hasan, artinya hadis yang baik, yang bisa diterima. Rawainahu fi musnadail imamain. Hadis ini diriwayatkan dari dua musnad, dan dari dua musnad yang dikarang oleh dua imam. Yang pertama adalah Ahmad bin Hanbal, dan imam yang kedua adalah Imam Ad-Darimi bi isnadin hasanan, dengan isnad yang hasan. Adik-adikku yang saya cintai, di hadis yang nomor pertama Nabi Muhammad SAW bersabda, al-birru husnul khuluq.
kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini tidak membatasi bahwa birrun itu adalah akhlak yang baik. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang paling pokok atau yang paling utama dari kebajikan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, husnul khuluq. Khuluq itu bentuk mufrad ya, bentuk satunya, bentuk banyaknya adalah al-akhlak. Nah, akhlak yang baik itu adalah hal utama atau hal pokok dari kebajikan. Sama seperti ada sabda Rasulullah dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa ibadah haji itu hanya berwukuf di arafah, bukan. Tetapi yang terpenting dari ibadah haji adalah berwukuf di arafah. Nah, maka ada banyak lain kewajiban-kewajiban haji atau rukun-rukun haji yang harus dilakukan selain hanya berwukuf di arafah. Tapi yang terpenting dari ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Nah, sama seperti ini. Al-birru husnul khuluq. Nah, ini tidak membatasi bahwa kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, tetapi yang terpenting dari kebajikan adalah berakhlak yang mulia. Nah, kebajikan-kebajikan yang lain itu banyak ya, tapi yang paling pokok dari al-birru itu adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu adalah sebagaimana kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat ya, mereka bertanya tentang akhlak Rasul, bagaimana akhlak Rasul itu, maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin meniru akhlak Rasulullah, maka amalkanlah apa yang ada di dalam Al-Quran dari berbagai macam perintah dan dari berbagai macam tuntutan kebaikan. Diamalkan dari Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan dari Al-Quran, maka kita sesungguhnya telah meniru dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah berakhlak mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah berada dalam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk dicontoh. Kenapa? Karena Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau berada dalam akhlak yang mulia, akhlak yang besar, akhlak yang luar biasa. Adik-adikku yang saya cintai, al-birru itu diartikan dengan kebajikan ya. Kita seringkali mendengar birrul walidain. Birrul walidain artinya berbuat baik, berbakti kepada orang tua ya. Birrun itu artinya berbuat baik, kebajikan, al-walidain kepada dua orang tua. Dan itu juga ya dituntut kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, kalau kita lihat kata-kata al-birru di dalam Al-Qur'an, ada sebuah ayat yang secara jelas menjelaskan tentang berbagai macam kebaikan. Ya, misalnya saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya cukup panjang ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu adalah menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut dengan al-bir tadi, dengan kebajikan itu adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah adalah bagian dari kebajikan. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta, artinya menginfakkan harta, ala hubbihi, yang dicintai, dzawil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, kepada orang-orang yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, kepada orang yang berada dalam perjalanan, wasailina wa fil riqab, kepada orang yang minta-minta, dan memberikan harta kepada ar-riqab, orang yang berada dalam perbudakan yang ingin membebaskan dirinya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, kemudian jenis lain dari albir tadi adalah aqamas shalah, mendirikan salah, wa ataz zakah,
dan mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu dan menunaikan janji ketika mereka berjanji. Wal mufuna bi ahdihim, memenuhi janji ketika mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar di dalam kemelaratan, di dalam penderitaan dan di dalam peperangan. Ulaika alladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang sadaqu, yang jujur, yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau di hadis tadi disebutkan albirru husnul khuluq, itu menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu adalah bagian yang terpenting dari kebajikan. Namun kebajikan bukan hanya akhlak yang mulia, tetapi banyak jenis kebajikan-kebajikan sebagaimana juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ya, yang secara rinci menyebutkan berbagai macam ke jenis-jenis al-birri. Nah, di hadis pertama tadi, adik-adikku yang saya cintai, disebutkan bahwa albir adalah berakhlak yang mulia. Nah, kebaikan dari albir adalah al-ithm, yang dalam bahasa kitanya adalah dosa ya. Al-ithmu itu pakai ta. Beda dengan al-ismu pakai sin, itu artinya nama. Ismi Muhammad misalnya. Namaku adalah Muhammad. Ismi Mahmud. Namaku adalah Mahmud. Itu pakai sin. Tapi kalau ithm, alif, ta, dan mim itu artinya al-dhanbu, dosa ya. Dan sedangkan dosa di hadis yang nomor pertama ini disebutkan bahwa ciri dari dosa itu adalah membuat hati gelisah. Itu ciri pertama. Yang kedua adalah tidak suka ketika perbuatan dosa itu dilakukan, dilihat oleh orang lain. Jadi sebagai salah satu tanda dari perbuatan dosa adalah ketika kita melakukannya, kita merasa tidak tenang ya. Kalau hatinya bersih, hatinya atau berada dalam fitrah, orang yang selalu melakukan kebaikan, ketika akan melakukan perbuatan dosa pasti ada penolakan di dalam hatinya. Pasti hatinya merasa tidak tenang, hatinya merasa gelisah, gundah, gulana kalau akan melakukan perbuatan dosa. Ketika hatinya bersih ya, ketika hatinya ketika hatinya dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan yang kedua adalah ciri yang kedua bahwa perbuatan dosa itu adalah ketika melakukannya tidak disukai oleh orang lain dilihat. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan dosa, tentu kalau hatinya bersih, maka dia akan benci atau tidak suka kalau perbuatan dosa itu dilihat oleh orang lain. Jadi ada dua tanda. Tanda yang pertama adalah tanda dakhiliyah, yang berasal dari dalam hati. Hatinya menolak untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, atau hatinya merasa gelisah, tidak tenang. Yang kedua adalah perbuatan tersebut tidak suka dilihat oleh orang lain. Nah, adik-adikku yang saya cintai, kalau merasa malu dilihat orang-orang lain ketika kita berbuat dosa, maka mafhumnya adalah kita mesti merasa senang atau merasa tidak malu ketika kita melakukan perbuatan kebaikan. Jadi kalau ada orang kalau malu itu atau tidak suka dilihat oleh orang itu sebagai bukti atau tanda bahwa itu adalah perbuatan dosa, maka mafhumnya adalah semestinya kita tidak merasa malu atau tidak merasa tidak senang ketika kita melakukan kebaikan. Jadi kan ada orang-orang yang melakukan kebaikan tapi malu melakukannya. Justru sebaliknya, harusnya orang itu malu ketika berbuat dosa, tidak suka orang melihat ketika dia berbuat dosa, dan dia tidak malu ketika dia berbuat kebaikan. Misalnya pergi ke masjid, tidak usah malu karena dia melakukan perbuatan kebaikan. Atau misalnya dia berinfak, walaupun infaknya sedikit, tidak usah malu karena berinfak adalah kebaikan. Ketika dia membersihkan jalan misalnya, tidak usah malu karena membersihkan jalan adalah bagian dari kebaikan. Jadi yang harus disimpan di dalam otak kita,
bahwa kita harus malu atau tidak suka ketika berbuat kejahatan dilihat oleh adalah bagian dari kebaikan. Jadi yang harus disimpan di dalam otak kita bahwa kita harus malu atau tidak suka ketika berbuat kejahatan dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika kita berbuat baik, kita harus berani. Kita harus percaya diri ketika kita berbuat baik. Bahkan berbuat baik ini kalau kita lakukan di hadapan orang lain dan misalnya menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan, maka inspirasi yang kita sebarkan melalui perbuatan baik itu menjadi amal soleh bagi kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan man sanna sunnatan hasanatan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa berbuat kebaikan, kemudian kebaikan itu menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan, maka baginya pahala kebaikan tersebut. Misalnya begini, ada seseorang membersihkan jalan, nah kemudian dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain jadi ikut membersihkan jalan, maka orang yang pertama kali membersihkan jalan dan menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan membersihkan jalan, maka dia itu mendapatkan dua pahalanya. Jadi pahala membersihkan jalannya, dan pahala yang kedua adalah menginspirasi orang untuk berbuat untuk membersihkan jalan. Sama seperti infak juga ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seseorang berinfak dengan infak yang tidak seberapa ya. Tapi Rasulullah memujinya karena dengan dia menginfakkan sesuatu yang tidak berharga tersebut menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan infak lagi. Jadi ketika seseorang membuat kebaikan kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan, maka baginya pahala kebaikannya dan pahala mengamalkan kebaikan tersebut, dan yang kedua adalah pahala menginspirasi orang lain. Ya, misalnya kita ketika di kelas rapi, bersih, kemudian diikuti oleh orang lain, nah kita mendapat pahala menginspirasi orang lain. Kita misalnya di kelas menghafal pelajaran dengan baik, mendengarkan guru dengan baik, kemudian menginspirasi orang lain, maka bagi kita itu juga adalah pahala menginspirasi orang lain. Selain kita berbuat baik, juga kita mendapatkan pahala menginspirasi orang lain sehingga orang lain mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Adik-adikku, siswa-siswi Mutiara Ummah yang saya cintai, yang Bapak cintai. Kemudian hadis yang kedua dari Wabisah bin Ma'bad. Hadis kedua ini dia menceritakan ketika itu Wabisah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika datang tiba-tiba saja Rasulullah bertanya kepada Wabisah tersebut, "Ji'ta tas'alu anil bir." Engkau datang ke sini menanyakan tentang kebaikan. Nah, padahal Wabisah tidak menyebutkan apa-apa. Jadi ketika Wabisah datang, tiba-tiba Rasulullah mengatakan demikian, "Ji'ta tas'alu anil bir." Engkau datang ke sini untuk menanyakan tentang kebaikan. Nah, ini merupakan kelebihan dari Nabi Muhammad SAW yang diberikan firasat oleh Allah, bisa menebak gitu apa yang akan dilakukan oleh Wabisah. Jadi Wabisah sebelum apa-apa sudah bisa ditebak oleh Rasulullah bahwa Wabisah datang ke sana untuk menanyakan tentang albir, tentang kebaikan. Dan Wabisah membenarkan, "Na'am." Kata Wabisah, "Iya betul, saya datang ke sini emang untuk bertanya tentang kebajikan." Nah, ini adalah firasat atau mukjizat Rasulullah SAW adalah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Wabisah, yaitu bertanya tentang kebaikan. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk atau mau'izah kepada Wabisah tentang albir tadi. Jadi albir itu bisa didapatkan dengan cara istafti qalbaka. Bertanyalah kepada hatimu. Ya, jadi bertanya kepada hati nurani yang paling dalam, kepada hati yang bersih. Itu adalah bagian dari cara kita merasa tenang untuk melakukan sesuatu. Namun itu syaratnya adalah ketika kita belum tahu ilmunya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, ada dalilnya, maka yang harus dilakukan adalah kita mengikuti dalilnya, kita mengikuti ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adik-adikku, siswa-siswi sekolah Mutiara Ummah yang Bapak cintai. Jadi kembali Bapak tegaskan, kapan seseorang meminta fatwa kepada hatinya? Ya, pertama adalah ketika dia tidak menemukan dalil dari Quran atau Sunnah atau dalil keterangan yang benar gitu ya. Kalau menemukan dalil dari Quran atau dari Sunnah, maka yang harus dilakukan adalah bukan minta fatwa kepada hati, tapi melakukan apa yang ada di dalam dalil tersebut, dari dalam Quran dan Sunnah tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka hakikatnya tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, sebagai orang yang menentukan pada perkara yang mereka perselisihkan, fima syajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, terhadap putusan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi di ayat Al-Quran ini jelas sekali bahwa ketika Rasulullah SAW sudah menentukan, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan, maka tidak ada lagi di dalam hati kita keraguan untuk menerima keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ciri kesempurnaan iman seseorang adalah ketika dia menerima apapun yang telah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya adalah ketika seseorang mendapati sebuah perkara, maka lihatlah dalilnya dulu, lihat di Quran, lihat di hadis, lihat di ijtihad para ulama yang yang melandaskan ijtihad mereka kepada Quran dan Sunnah. Nah, kalau mereka mendapatkannya, maka amalkanlah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika mereka tidak mendapatkannya, maka langkah selanjutnya adalah bertanya kepada ahli ilmi, pada ahli orang yang berilmu. Karena dalam Al-Quran disebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita misalnya tidak tahu urusan agama, maka tanyalah orang yang paham tentang urusan agama. Kalau kita tidak tahu tentang urusan perekonomian, maka tanyalah orang-orang yang ahli ekonomi. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi meminta fatwa kepada hati atau menuruti kata hati itu ketika kita tidak menemukan dalilnya atau tidak menemukan keterangannya, maka bertanyalah kepada hati. Ya. Istafti qalbaka, albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalbu. Karena kebajikan itu adalah yang membuat jiwa merasa tenang dan membuat hati merasa tentram. Jadi kebajikan itu salah satu tandanya adalah ketika hati dan jiwa kita merasa tenang akan perbuatan tersebut, ya. Tapi syaratnya adalah hatinya harus bersih dulu, ya. Hatinya harus fitrah. Jadi bukan sembarang hati. Karena ada orang yang hatinya jahat, dia merasa tenang untuk berbuat maksiat. Kadang berbuat maksiat kemudian disebarkan kepada orang lain, diviralkan kepada orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa hatinya tidak bersih. Jadi yang disebutkan hati merasa tenang terhadap sesuatu itu ketika hatinya bersih, ketika hatinya fitrah, ya. Kalau hatinya tidak bersih, tidak fitrah, maka para penjahat itu mereka berbuat tenang ketika berbuat kejahatan, ya. Hatinya merasa tenang saja ketika berbuat kejahatan karena hatinya sudah kotor. Nah, yang maksud dengan hati yang merasa tenang itu adalah hati mereka yang bersih, yang senantiasa
melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in aftakan nasu wa aftauk. Nah, ini juga walaupun orang-orang berfatwa, artinya tidak, maksud fatwa di sini adalah fatwa yang tidak dilandasi oleh ilmu, ya. Tapi kalau fatwanya bisa dilandasi oleh dalil, oleh ilmu, maka kita harus terima. Tapi kalau hanya sekedar omong-omong saja, hanya sekedar logika-logika yang tidak benar, maka kita tidak harus mengikutinya. Barulah kita mengikuti kata hati kita, ya. Dan hadis ini bisa diamalkan. Kenapa hadis ini bisa diamalkan? Karena hadis ini derajatnya sahih. Walaupun hadis ini ada yang membicarakan tentang kesahihannya, tapi hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, sehingga hadis ini derajatnya menjadi hadis yang sahih. Adik-adikku, siswa-siswi sekolah Mutiara Ummah, dari hadis nomor 27 ini kita bisa ambil beberapa poin saja, ya. Beberapa poin yang kita bisa ambil beberapa poin saja, ya. Beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwasanya hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang fitrah itu bisa menjadi parameter, menjadi pengukur apakah perbuatan ini dosa atau tidak, ya. Jadi kalau hatinya bersih, hatinya tenang, ketika ada perbuatan dosa, maka hatinya akan menjadi gundah, gulana, gelisah, gitu, ya, tidak tenang. Ya, misalnya kalau hatinya bersih, tidak, pasti hatinya akan berontak, hatinya akan gundah, gulana ketika akan melakukan perbuatan dosa. Misalnya akan mencuri atau mengambil hak orang lain, nah itu pasti hatinya akan gundah, gulana ketika hatinya bersih, ya. Begitu juga ketika melakukan kejahatan-kejahatan, tentu hatinya akan merasa gundah gulana ketika melaksanakan pelaksanaan tersebut, ya. Yang kedua adalah orang mukmin itu begini, manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan berbuat kesalahan, pasti akan berbuat dosa, ya. Jadi setiap manusia itu, dalam hadis juga disebutkan kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu khata'un, pasti akan berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melaksanakan dosa atau orang yang terlanjur melakukan dosa adalah at-tawwabun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena manusia ini diciptakan pasti berbuat kesalahan dan jalan keluarnya adalah bertobat, maka karena manusia itu diciptakan pasti berbuat salah, ya, tidak mungkin ada manusia yang bersih tidak pernah bersalah. Pasti akan melakukan perbuatan yang tidak benar, khilaf, ya. Pasti manusia jatuh kepada khilaf, ya, dan khilafnya setiap orang berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya. Nah, karena manusia itu berbuat khilaf, maka orang mukmin walaupun dia berbuat khilaf, maka dia tidak suka perbuatan khilafnya itu, perbuatan salahnya itu dilihat oleh orang lain, ya. Jadi seorang mukmin itu pasti akan membenci perbuatan aibnya itu terlihat oleh orang lain. Jadi seorang mukmin itu kalaupun dia berbuat dosa, dia pasti akan menutupi dosanya tersebut, tidak akan terang-terangan di depan orang lain. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap seseorang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan mendapatkan maaf secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-mujahir, orang yang terang-terangan menampakkan kejahatan, ya. Jadi al-mujahir itu adalah orang yang berbuat jahat dan kejahatannya itu dinampakkan kepada orang lain, diviralkan kepada orang lain. Nah, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara otomatis, ya. Jadi kalau orang berbuat khilaf, berbuat kesalahan, berbuat dosa, itu mungkin secara langsung otomatis Allah bisa memaafkan orang tersebut. Kecuali kalau orang berbuat kesalahan tersebut dia dilakukan secara mujaharah, artinya secara terang-terangan. Misalnya dia mencuri terang-terangan di hadapan orang lain. Dia berbuat maksiat terang-terangan di depan orang lain. Dia minum khamar, berbambuk-bambukan terang-terangan di depan orang lain. Nah, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara otomatis, ya. Tapi kalau orang yang berbuat kekhilafan misalnya, kemudian dia tidak suka kekhilafan itu diketahui orang lain, bisa jadi otomatis oleh Allah diampuni. Nah, tapi kita sebagai muslim tentunya
Bagaimana kita meminimalkan perbuatan salah kita, meminimalkan perbuatan dosa kita, ya. Walaupun kita terpaksa atau tidak sengaja berbuat dosa, maka dosa itu jangan diumbar kepada orang lain. Karena kalau kita mengumbar dosa, itu sama saja memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berbuat dosa, ya. Jadi kalau seorang berbuat kebaikan menjadi inspirasi, maka itu dapat kebaikan, dua kebaikan. Kebaikan mengamalkan perbuatan baiknya, dan kedua adalah menginspirasinya. Demikian juga dengan dosa. Dosa itu kalau dilakukan dengan secara tersembunyi-sembunyi, maka dia hanya satu dosa saja. Tapi kalau dia lakukan secara terang-terangan sehingga menginspirasi orang lain berbuat dosa, maka dia dapat dua dosa juga. Dosa karena dia berbuat dosa. Dosa yang kedua adalah dosa menjadi menginspirasi bagi orang lain untuk berbuat dosa, ya. Maka itu bahaya melakukan dosa secara terang-terangan sehingga menginspirasi bagi orang lain berbuat dosa. Apalagi di zaman sekarang ini, kan dosa itu bisa misalnya direkam, divideokan, kemudian disebarkan. Nah, itu berbahaya sekali. Ya, selain dosa bagi dirinya, bisa jadi rekaman itu, video tersebut misalnya, itu menjadi menginspirasi bagi orang-orang selanjutnya. Bisa saja pelakunya sudah mati, sudah meninggal, tapi videonya masih hidup, masih ada, masih tersebar. Nah, itu akan terus numpuk dosa-dosa tersebut kepada orang yang berbuat dosa, yang dosanya itu menginspirasi kepada orang lain. Baik, adik-adikku yang saya cintai, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup saja dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.